Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri kuliah Filsafat Politik. Kemarin kita sudah membahas pikiran Plato, Aristoteles, sampai Machiavelli yang berkebalikan dari Plato dan Aristoteles. Kita sekarang masuk ke pemikiran politik di era modern. Dan gagasan tentang apa yang khas di era modern adalah tentang kontrak sosial. Kalau kita bicara politik dalam konteks kontrak sosial, maka kita harus bicara tiga filsuf besar, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Tapi sebelum ke pemikiran mereka, kita harus pahami dulu apa itu kontrak sosial dan mengapa kontrak sosial itu penting dalam pembentukan negara. Kita bahas pelan-pelan. Baik, kontrak sosial, apa itu? Kontrak sosial adalah gagasan bahwa negara dan masyarakat itu terbentuk berdasarkan kesepakatan antara individu satu dan individu lainnya. Jadi ada banyak individu yang membuat kesepakatan membentuk negara dan masyarakat. Nah, lalu pertanyaannya, sebelum ada kesepakatan itu, sebelum ada negara tentunya, ya manusia hidup dalam keadaan yang alamiah atau istilahnya seperti hewan ya, state of nature, kondisi yang alamiah. Tetapi para filsuf punya pendapat yang saling berbeda tentang bagaimana keadaan alamiah itu. Jadi, oke, kita sepakat masyarakat sebelum ada negara itu kondisi alamiahnya mereka belum ada kesepakatan. Nah, tapi kemudian kondisi alamiah semacam apa yang ada dalam sejarah manusia, para filsuf punya perbedaan pendapat. Dan bagaimana manusia akhirnya memutuskan membentuk negara atau membutuhkan negara, para filsuf juga masih berbeda pendapat. Maka untuk itu kita lihat pendapat-pendapat filsuf itu. Kita mulai dari Thomas Hobbes. Jadi Hobbes itu menggambarkan keadaan alamiah tadi ya, sebelum ada negara, itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Dia menuliskannya dalam buku yang judulnya Leviathan. Jadi dalam buku Leviathan itu Hobbes mengatakan, menggambarkan gitu ya, bahwa ketika tidak ada negara, hidup manusia itu soliter, artinya sendiri-sendiri, miskin, menjijikkan, kasar, atau dalam bahasa Inggrisnya dia mengatakan humans were solitary, poor, nasty, British, and short. Akalnya pendek, biadab, kejam. Nah, setiap orang kemudian akan berusaha pada masa kondisi alamiah itu bertahan hidup dengan segala cara, bahkan dengan jalan saling memaksa, layaknya binatang. Karena itu menurut Hobbes, manusia dengan akalnya membangun kesepakatan untuk masing-masing menyerahkan sebagian besar kebebasannya kepada satu penguasa absolut, satu orang yang kuat dari antara yang lain. Nah, ini dia sebut sebagai Leviathan. Nah, kenapa Leviathan ini ada? Untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga bagi Hobbes, awal negara dimulai dari situ. Sehingga kalau negara itu kuat, negara itu akan mencegah masyarakat untuk jatuh kembali ke kondisi alamiahnya yang mengerikan. Kita lihat bagaimana kalau pemikir lain ya, John Locke. John Locke punya pandangan berbeda dari Thomas Hobbes. Pandangannya lebih optimis tentang kondisi alamiah. Jadi John Locke ini percaya bahwa dalam keadaan yang alamiah, sebenarnya manusia masih bisa hidup relatif damai. Tetapi tanpa hukum yang jelas, hak-hak individu itu bisa terancam. Damai sih damai, tapi individu-individunya terancam. Kenapa? Demi kepentingan bersama, individu-individu kan dikorbankan. Maka John Locke berpendapat bahwa memang secara alamiah manusia itu punya hak yang alami. Hak hidup, hak kebebasan untuk bebas dan atas kepemilikan atau properti. Nah, keberadaan negara ini bukan untuk membuat masyarakat menjadi stabil, bukan. Tapi untuk menjamin setiap orang ini tidak kehilangan haknya untuk hidup,
haknya untuk bebas, dan haknya untuk memiliki atau punya kepemilikan. Negara menjadi ada hanya untuk melindungi hak-hak itu, bukan untuk menguasai individu seperti yang dikatakan Hobbes. Oleh karena itu, kalau John Locke melihat pemerintahan itu harus sifatnya terbatas. Dia dibutuhkan, tapi sebatas untuk menjaga hak-hak individu. Sehingga dia terbatas, tidak mengatur individu, dan tunduk pada hukum. Maka jika pemerintah melanggar hak rakyat, nah rakyat berhak mengganti pemimpinnya atau pemerintahnya, atau bahkan menggulingkannya untuk mencari pemimpin atau pemerintah yang bisa melindungi hak-hak individu. Nah, pemikiran John Locke ini nanti yang jadi dasar bagi demokrasi liberal dan konsep hak asasi manusia. Kita lihat yang berikutnya, yaitu Jean-Jacques Rousseau. Nah, Rousseau ini punya gagasan yang berbeda dengan Thomas Hobbes dan John Locke. Dia keluar dari perdebatan tentang hak ilmiah itu, dia cuma mengatakan begini, dia percaya kalau keadaan ilmiah manusia itu justru sebelum ada negara itu baik. Tetapi masalahnya, korupsi datang kemudian. Jadi, korupsi datang dari masyarakat yang tidak adil. Maka dalam bukunya The Social Contract, Rousseau mengatakan bahwa negara dibutuhkan, meski keadaan kealamiah manusia itu baik ya, tapi karena ada potensi korupsi, maka negara harus menjaga supaya tidak terjadi korupsi. Dan artinya bahwa negara itu menjadi kesepakatan umum atau volonté générale dari rakyat. Bagi Jean-Jacques Rousseau, nantinya kontrak sosial ini nggak hanya untuk melindungi individu-individu yang seperti dikatakan sama siapa tadi, John Locke ya, tetapi justru membangun masyarakat menjadi lebih adil, tidak rusak oleh 1, 2, 3 oknum masyarakat. Nah, makanya dibangunlah kesepakatan bersama berdasarkan kehendak bersama, kehendak umum, volonté générale, dan disitulah muncul ide tentang kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan penguasa. Karena individu itu tidak bisa dipercaya oleh Jean-Jacques Rousseau. Dalam kondisi yang alamiah, setiap orang berkuasa bisa korup. Nah, pemikiran Jean-Jacques Rousseau ini nanti yang akan menginspirasi gerakan-gerakan revolusioner termasuk revolusi Prancis. Nah, lalu pertanyaannya, apa dampak kontrak sosial dalam konteks politik kita hari ini? Kalau konsep-konsep Hobbes, Locke, dan Rousseau ini sudah begitu lama, apakah masih relevan? Ya, tentu saja masih relevan dalam politik kita hari ini. Thomas Hobbes misalnya, dia jadi dasar bagi sistem pemerintahan yang kuat dan stabil, karena yang bisa menjaga kestabilan masyarakat harus ada Leviathan tadi loh. Kemudian John Locke misalnya, John Locke ini menginspirasi demokrasi liberal dan perlindungan pada hak asasi manusia. Kalau Rousseau, ya Rousseau sama saja, dia menjadi inspirasi bagi demokrasi yang merayakan kedaulatan rakyat. Demokrasi yang langsung, memilih pemimpin secara langsung dan juga bisa menggulingkannya ketika tidak bisa menjaga ketertiban, menjaga supaya tidak ada yang korupsi gitu, dan supaya ada kesetaraan secara sosial. Ketiganya, intinya memberi kita pemahaman tentang mengapa negara ada dan bagaimana hubungan antara rakyat dan pemerintah harusnya berjalan. Jadi kontrak sosial ini, saya ulangi lagi, merupakan kesepakatan yang dibangun oleh manusia-manusia ya dari kondisi alamiahnya untuk membentuk negara dan pemerintahan. Tujuannya macam-macam sesuai kondisi alamiah yang dipahami ya. Kalau Hobbes mengatakan negara untuk kestabilan dan ketertiban, kalau Locke untuk menjaga hak-hak individu, kalau Rousseau lebih menekankan pada partisipasi rakyat dalam kekuasaan itu. Saya pikir cukup sekian untuk kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih, tetap berpikir kritis.